Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan yang ketiga atau seri ketiga kelas pengantar psikologi. Di materi pertama atau seri 1 kita sudah membahas pengetahuan umum seputar psikologi, mulai dari etimologi, terminologi, dan aspek-aspeknya. Yang kedua, kita juga sudah membahas tentang sejarah singkat psikologi dari zaman Yunani hingga zaman modern. Nah, untuk yang pertemuan yang ketiga saya sedikit merubah pola, jadi saya berbagi tentang tokoh-tokoh terkenal terkait psikologi, hingga pertemuan-pertemuan berikutnya setelah ini akan demikian. Sekarang tokoh yang pertama yang perlu saya sampaikan mungkin ialah William Wundt. Lahir 1832 dan meninggalnya 1920. Nah, siapa dia? Kenapa William Wundt ini perlu kita bahas? Jadi William Wundt ini dia adalah seorang dokter. Jadi dokter itu dari berbagai dekade. Ada istilahnya dokter umum atau dokter muda, kemudian dokter spesialis. Jadi mungkin di zaman itu sudah banyak spesialis sampai anatomi tubuh yang sangat terperinci. Nah, William Wundt ini berani mendobrak kebiasaan lama. Jadi dia itu tidak mau spesialisnya itu hanya seputar spesialis THT, spesialis penyakit kulit, spesialis dokter anak, begitu. Dia nggak mau. Jadi dia mau membuat salah satu spesialis dalam ilmu kedokteran itu yang tidak pernah ada. Jadi beliau itu membuat spesialisnya itu tentang seputar jiwa. Jadi makanya beliau itu selain disebut dengan seorang dokter, dia juga disebut seorang psikolog. Juga selain profesi dokter, William Wundt ini juga berprofesi sebagai dosen di salah satu universitas terkemuka di Leipzig, Jerman. Dia di samping dosen juga memiliki karir tertinggi dosen, yaitu seorang profesor di bidang psikologi yang dia gagas. Nah, dari dua profesi ini sehingga membuat si William Wundt ini berinisiatif untuk mendirikan sebuah laboratorium formal pertama. Tentang apa? Tentang riset psikologi. Kalau pada umumnya seorang dokter itu membuat lab biologi, lab kimia, itu sudah biasa. Nah, William Wundt ini berani mendobrak kebiasaan-kebiasaan itu hingga membuatlah sebuah laboratorium psikologi. Lab di mana objeknya itu nggak jelas. Psikologi itu nggak jelas. Tapi dia berani untuk sesuatu yang abstrak itu dibentuklah menjadi sesuatu yang konkret. Sehingga karyanya ini diakui di kalangan akademisi saat itu. Nah, sebelum William Wundt ini membuat lab di tahun 1879, sebenarnya dia sudah pernah menerbitkan jurnal psikologi di tahun 1874. Jadi
sebelum mendirikan lab dia itu sudah terkenal di kalangan akademisi karena membuat sebuah riset atau penelitian pertama tentang psikologi. Judulnya apa? Judulnya ialah Principle of Physiological Psychology. Prinsip-prinsip dasar fisik dari sebuah ilmu jiwa. Jadi prinsip-prinsip itu meneliti tentang apa? Nah, di dalam artikel jurnalnya ini, William Wundt itu meneliti atau menyelidiki tentang sebuah pengalaman langsung. Dari apa? Dari sebuah kesadaran. Meliputi apa? Meliputi perasaan, meliputi emosi, meliputi gagasan, kemudian metodenya dengan metode introspeksi diri atau mawas diri. Nah, gampangnya seperti ini. Jadi, William Wundt itu meneliti tentang struktur-struktur jiwa melalui introspeksi diri. Contoh, ada seseorang yang marah-marah. Kemudian, menurut William Wundt, biarkan dia itu meledak dengan marah-marahnya. Biarkan marah-marahnya itu keluar. Toh nanti dia akan sadar dan dia akan menyesal atas apa yang dia lakukan. Biasanya kalau orang yang marah-marah itu melempar HP begitu ya, memecah gelas, melempar gelas gitu. Nah, biarkan itu terjadi. Toh nanti dia pasti akan menyesal karena dia sudah tidak memiliki HP lagi, karena gelasnya sudah pecah. Kapan itu sudah muncul? Ketika kesadaran itu sudah mulai beroperasi normal kembali. Nah, setelah kesadaran itu beroperasi normal kembali, lantas tugas seorang psikolog untuk melihat strukturnya itu ialah menggunakan wawancara, observasi melalui kejadian rentetan kejadian yang sudah terjadi. Nah, dengan demikian ini yang membuat William Wundt lebih terkenal lagi. Kemudian disebutlah konsepsi ini sebagai teori strukturalisme psikologi. Kemudian teori ini menjadi salah satu percikan dari lahirnya sebuah teori-teori besar psikologi seperti psikoanalisa, seperti behavior, seperti humanisme. Ini dasarnya. Jadi semenjak lahirnya konsepsi strukturalisme dalam ilmu jiwa, maka lahirlah psikologi yang bisa membangun peradaban dunia. Jadi cukup sekian dari saya, pembahasan seputar William Wundt, founding fathers dari ilmu psikologi. Cukup sekian dari saya, semoga yang sedikit bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.